Kali ini saya akan melakukan sebuah unboxing yang sedikit berbeda untuk motherboard Gigabyte Aorus X570i Pro Wi-Fi ini. Karena motherboard ini saya pikir ya langsung saja melihat hardware sendiri daripada harus membuka boxnya dulu, karena kebanyakan orang hanya ingin melihat hardware juga langsung daripada melihat saya membuka box. Jadi sekarang ini bukan seperti unboxing lagi, lebih ke first look atau preview untuk melihat barangnya sendiri sebelum review yang aslinya. Tapi ya, untuk motherboard ini mari kita lihat seperti apa. Jadi hal yang paling menarik yang bisa langsung dilihat adalah setup VRM dan juga cooling system motherboard ini yang sangat menarik. Mari kita lihat cooling systemnya dulu untuk chipset dan M.2 drive-nya. Karena menurut saya ini adalah sebuah sistem yang sangat pintar dari Gigabyte. Karena AMD membutuhkan semua vendor motherboard untuk menggunakan chipset fan dan heatsink untuk chipset X570 mereka, yaitu sebuah chipset X570 sebenarnya hanyalah sebuah I/O die yang tadinya ada di bagian CPU AMD Ryzen tapi digunakan sebagai chipset saja karena mungkin kurang bagus. Jadi karena itu TDP-nya mereka sedikit lebih tinggi daripada chipset biasa, apalagi karena chipset ini memiliki lebih banyak fitur-fitur daripada chipset motherboard yang standar. Oleh karena itu AMD membutuhkan pembuat motherboard semua untuk menggunakan sebuah heatsink dan fan untuk chipsetnya. Tapi setahu saya power consumption chipsetnya tidak terlalu tinggi kecuali Anda melakukan suatu hal yang berat. Jadi seharusnya fan-nya sendiri tidak akan mutar dan membuat suara. Tapi ya, untuk bagian heatsinknya sendiri seperti Anda bisa lihat, Gigabyte melakukan sebuah hal yang sedikit lebih menarik dibandingkan heatsink chipset yang biasa. Karena mereka juga menggunakan bagian atasnya sebagai heatsink untuk M.2 drive yang bisa dislotkan di atas heatsink chipsetnya sendiri. Seperti Anda bisa lihat, heatsink chipsetnya sendiri sebenarnya terpisah daripada heatsink M.2 drive-nya sendiri di bagian atas. Karena bagian atasnya adalah sebuah bagian besi di sini dan di sini, dan juga ada sebuah fan yang meniup langsung pada heatsink chipset dan juga untuk langsung ke M.2 drive-nya kalau sudah dislotkan di sana. Tapi sebenarnya heatsinknya tidak menyatu dan panasnya sendiri akan terpisah daripada M.2 dan heatsinknya. Karena angin dari fan-nya akan keluar dari fin dari pinggir sini dan juga di sini saat ada M.2 drive, karena tidak akan langsung meniup kepada chipset heatsinknya sendiri. Tapi untuk M.2 drive-nya sendiri akan didinginkan langsung dari airflow fan-nya juga, dan juga akan ada thermal pad yang akan menempelkannya M.2 pada heatsink bagian atas ini. Jadi menurut saya ini sebuah sistem yang sangat pintar dari Gigabyte untuk membuat sebuah cooling system yang tidak akan memakan banyak tempat, karena ini adalah sebuah motherboard ITX. Lalu untuk cooling system VRM sendiri seperti Anda bisa lihat, ini adalah sebuah balok besar besi sebagai heatsink yang ditempelkan langsung pada I/O cover Gigabyte, dan juga seperti Anda bisa lihat I/O cover mereka sudah terintegrated pada motherboardnya sendiri. Dengan pilihan DisplayPort output dan HDMI yang sangat banyak. Karena mungkin mereka berpikir CPU AMD APU Ryzen seri 4000 nanti yang akan ada 8 core dan juga digabungkan dengan graphics core Vega akan menjadi sebuah CPU yang sangat bagus mungkin. Nah, karena tandanya adalah mereka membuat motherboard high-end X570 dengan banyak DisplayPort output dan juga HDMI. Tapi ya, menurut saya seharusnya mereka membuat motherboard ini dengan lebih banyak output untuk USB Type-C dan juga USB biasa. Karena menurut saya hanya ada 6 USB input-output, kurang banyak karena kebanyakan orang membutuhkan lebih banyak peripheral dari ini dan mungkin harus menggunakan dongle. Tapi hal menarik lainnya adalah selain ini memiliki USB Type-C dan USB 3.1 adalah motherboard ini memiliki Q-Flash, yaitu bisa memflash BIOS tanpa ada CPU atau RAM kalau misalnya Anda mengupgrade CPU yang baru tapi tidak ada CPU yang lama untuk bisa mengupgrade BIOS ke yang baru. Lalu juga di belakang Anda bisa lihat ada output untuk antena Wi-Fi, yaitu yang digunakan adalah Wi-Fi 6AX dengan chipset Intel dan juga Ethernet Intel Gigabit dari Intel. Dan ya, walaupun ini sebuah setup networking yang bagus, sebenarnya dengan motherboard B550 yang akan keluar, saya sudah lihat beberapa motherboard high-end B550 akan menggunakan chipset NIC Intel 2,5 Gigabit. Jadi dalam segi itu, hal yang anehnya adalah motherboard X570 malah terkalahkan oleh motherboard B550. Tapi ya, seharusnya tidak akan masalah untuk kebanyakan orang yang menggunakan motherboard ini. Lalu untuk input-output audio juga bisa lihat ada di sini dengan audio codec standar ALC1220. Lalu untuk VRM sendiri, yang menarik dari motherboard ini adalah karena ini motherboard X570 yang high-end, Gigabyte menggunakan beberapa power stage international rectifier yang sangat mahal dan juga sangat kuat dengan kapasitas 70 ampere satunya. Dan ya, seperti Anda bisa lihat, ada 8 phase pada motherboard ini.
Jadi totalnya bisa dipikirkan sangat besar. Tapi sebenarnya hanya ada 6 phase untuk CPU dan juga 2 phase untuk bagian SoC atau bagian VRM untuk GPU core-nya kalau menggunakan APU. Tapi tetap saja 6 phase kali 70 ampere masih sangat besar dibandingkan hanya 50 phase kali 50 ampere kali 4 phase dari beberapa motherboard yang lebih murah dari B450, dan juga seperti motherboard Strix saya dengan total hanya 240 ampere. Itu adalah salah satu alasannya saya akan menggantikan motherboard pada build ITX saya dari motherboard Asus Strix B450i menjadi Gigabyte X570i Aorus Pro Wi-Fi. Lalu seperti Anda bisa lihat juga di bagian atasnya sebelah power input 8 pin yang sangat mencukupi untuk CPU bahkan 16 core dari Ryzen. Ada juga satu konektor fan, dan ini salah satu kejelekan dari motherboard ini, yaitu motherboard ini hanya memiliki 2 fan connector. Yang menurut saya itu sangat kurang karena kadang mini ITX build membutuhkan banyak fan, tapi ya seharusnya bisa menggunakan fan splitter saja dan tidak terlalu menjadi sebuah masalah yang besar. Karena ya memang kurang tempat pada motherboard ITX sesempit ini. Lalu untuk bagian belakang motherboardnya seperti Anda bisa lihat ada seperti armor sendiri dipasangkan pada belakang motherboard yang terbuat dari besi yang tidak ada gunanya untuk cooling, tapi mungkin hanya untuk terlihat bagus dan juga memperkuat motherboardnya. Moga-moga saja ini tidak akan membuat menjadi sebuah masalah saat menggunakan motherboard ini pada casing ITX, tapi terlihat seperti armor ini gampang dilepas, jadi seharusnya tidak akan menjadi sebuah masalah yang besar, bahkan kalau mengganggu pada casing ITX. Tapi ya bagian belakang Anda juga bisa melihat satu lagi slot M.2 NVMe, yaitu juga di motherboard ini adalah PCIe 4.0, sama seperti slot M.2 yang di depan juga PCIe 4.0, dan menjadi berarti kapasitas motherboard ini untuk bandwidth NVMe storage-nya bisa sangat besar, apalagi karena Anda diperbolehkan untuk melakukan RAID 0 pada 2 drive, satu belakang dan satu depan, untuk mentotalkan bandwidth untuk storage-nya adalah mencapai 10 GB per second, yaitu sangat-sangat kencang. Dan dulu hanya bisa didengar pada server-server saja, tapi sekarang AMD sudah mendatangkan PCIe 4.0 dan SSD yang sangat kencang untuk bisa di RAID 0 pada platform mainstream mereka. Dan ya, kalau Anda menggunakan seperti SSD berbasis Phison yang PCIe 4.0 seperti Corsair MP600 atau XPG S50 yang akan saya gunakan, berarti Anda bisa mencapai dalam spesifikasinya adalah 10 GB per second maksimal bandwidth untuk storage-nya, yaitu kecepatan yang sangat tinggi. Tapi ya, itu saja fitur-fitur yang sangat menarik dari motherboard ini. Tapi Anda juga bisa lihat motherboard ini adalah sebuah motherboard ITX yang terlihat cukup bagus, dan desainnya mereka juga tidak terlalu berteriak gamer sekali. Karena mungkin ada RGB tapi tidak ada desain aneh-aneh untuk heatsinknya sendiri, dan cooling systemnya pun terlihat seperti dibuat dengan cukup baik. Tapi ya itu saja untuk video kali ini. Nanti saya akan menggunakan ini pada PC saya sendiri, dan saya akan report lagi seperti apa motherboard ini. Tapi ya, terima kasih sudah menonton, semoga Anda menyukainya. Dan jika iya, tolong pencet like dan juga tolong klik subscribe untuk melihat video-video saya yang lain. Terima kasih.